Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan tema yang menarik yang saya akan sampaikan adalah 3 area dosa seorang pria. Saudara, ternyata mari para pria perhatikan apa yang kita akan dengarkan di hari ini. Ternyata ada area-area yang sangat berbahaya dan ini patut diwaspadai. Karena tanpa sadar banyak pria jatuh di dalam area-area yang sebentar kita akan pelajari, dan kita jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya mari perhatikan akan beberapa area yang saya akan sampaikan, dan minimal ada 3 area yang patut untuk kita waspadai dari seorang pria. Bagaimana area ini bisa membawa kita kepada dosa. Yang pertama adalah area mata. Matius pasal yang kelima ayat 28-29. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika mata yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus sangat tegas sekali, saudara. Bagaimana Yesus mengajar tentang apa yang namanya area mata. Inilah poin yang pertama yang harus diwaspadai, yaitu seorang pria harus mewaspadai matanya. Mengapa? Karena ketika seorang pria, saudara, memandang seorang perempuan dan ia menginginkannya, maka sudah berzina. Oleh sebab itu ini tidak main-main. Kita harus menyalipkan mata kita, hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan. Oleh sebab itu mari kita harus menjauhi, karena ternyata salah satu kelemahan pria adalah di area mata. Oleh sebab itu mari belajar untuk tidak melihat hal-hal yang bisa menimbulkan apa yang namanya hawa nafsu, karena ini bisa membawa kita kepada dosa. Yang kedua adalah area mulut. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8, mari kita perhatikan. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Rasul Paulus menyinggung apa yang namanya kata-kata kotor. Ternyata di zaman dulu, saudara, 2000 tahun yang lalu, ternyata ada orang-orang Kristen yang selalu ketika ia marah, ia geram, maka mereka ini mengucapkan kata-kata cabul, kata-kata kotor. Dan ini benar-benar tidak pantas. Berapa banyak pria jatuh di dalam area ini. Ketika seorang pria marah, maka yang keluar adalah kata-kata kasar, kata-kata tidak senonoh, kata-kata cabul. Dan ini sangat menyakitkan orang-orang yang di sekitarnya. Apakah itu istrinya, apakah itu anak-anaknya. Oleh sebab itu mari kita harus berhati-hati di dalam kita berkata-kata. Kolose pasal 3 ayat yang ke-19, firman Tuhan sangat jelas berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya mari jangan kasar, saudara. Ini berbicara tentang perkataan kita, mulut kita. Kita harus mewaspadainya. Mari ingat, jaga mulut kita. Biarlah yang keluar bukan kata-kata yang kotor, atau kata-kata yang tidak senonoh, atau kata-kata yang kasar. Belajarlah jadi pria, dimana ketika aku berkata-kata, yang keluar adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat, dan itu jadi berkat. Yang ketiga, saudara, adalah area tangan. Wow, ternyata tangan ini perlu untuk kita waspadai. Mengapa? Kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 19 tadi, bagaimana firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Berapa banyak pria tidak bisa mengendalikan tangannya. Maka tidaklah heran ada banyak kasus KDRT
kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak rumah tangga yang bercerai hanya karena adanya tindakan seorang pria yang kasar terhadap istrinya. Oleh sebab itu, mari para pria bertobatlah. Gunakan tangan kita untuk menyayangi, mengasihi istrimu, menyayangi anak-anakmu. Jangan berlaku kasar. Tuhan menciptakan tangan kita seperti ini bukan untuk melukai sesama kita, bertindak kasar terhadap istri dan anak-anak kita, tapi jadilah pria yang baik, pria yang mengayomi, pria yang memberi kasih sayang, dan itu akan sangat membahagiakan keluargamu. Oleh sebab itu, mari berhati-hatilah dengan mata kita, dengan mulut kita, dan dengan tangan kita. 3 area ini bisa membawa seorang pria jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.